Baik, kita lanjutkan soal skop diplomasi. Jadi skop diplomasi tadi adalah apa yang dibawa di dalam misi diplomasi itu. Ada ideologi yang diperjuangkan, ada politik, ada ekonomi, ada kultural, ada kebutuhan-kebutuhan militer. Jadi diplomasi ini seperti ya memang alat ya, instrumen, alat untuk memperjuangkan kepentingan atau kebutuhan satu negara kepada negara yang lain. Misalnya nih Amerika ketika dia berpolitik sampai perang dan sebagainya, jangan-jangan ujungnya adalah motivasi ekonomi, misalnya kayak gitu. Indonesia ketika berdiplomasi dengan negara mana-mana pun, sebenarnya yang diintikan oleh Indonesia adalah bagaimana terjadi hubungan ekonomi yang baik antara Indonesia dengan negara itu. Nah, jadi itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperjuangkan di masyarakat internasional. Saya kira tidak terlalu membingungkan bahwa yang dibawa oleh para diplomat itu, ya terutama yang dulu itu ada soal diplomasi yang kaitannya ideologi ini zaman perang dingin, itu masih kental sekali. Saudara sekalian, sekarang ini terjadi gejala yang menarik sekali. Kenapa di Eropa, di Afrika itu China bisa diterima secara luas? Bahkan produk-produk Cina, HP misalnya, itu dipakai oleh pasukan-pasukan Taliban di Afghanistan. Jadi lucu, faksi-faksi yang berperang di Taliban di Afghanistan sekarang yang lagi gencatan senjata itu, mereka berperang, tetapi ada satu penyatu mereka itu. Kalau HP-nya rusak, datangnya itu ke toko HP yang sama. Loh, kenapa? Mereka pakai produk Cina. Itu juga terjadi di Afrika. Kenapa begitu? Karena mereka meyakini, percaya, selain murah, ya kualitas bisa lah nomor 2 atau 3, tetapi terjangkau. Yang lebih penting lagi, perdagangan dengan Cina tidak menyertakan ideologi. Jadi Anda mau Islam kek, mau sosialis kek, mau Pancasila kek, kami jualan HP saja. Ideologi pakai ideologi Anda, tapi barang pakai punya saya. Itu Cina. Maka di Afrika itu laris. Bahkan kalau Anda ke Arab Saudi sekarang, itu bus-bus buatan Cina sama Korea. Kenapa? Mereka berdagang saja. Beda dengan gayanya Amerika. Amerika ini banyak resisten. Kenapa? Ya karena dia berdagang ekonomi sambil menjajakan yang namanya demokrasi. Cina enggak. Cina jualan-jualan aja. Kamu demokrasi, Islam, mau liberal, mau komunis, terserah kamu. Yang penting barang beli ke saya. Gitu. Ya, itulah Cina. Nah itu Anda bisa baca di bukunya Prof. Bambang Cipto. Ya. Prof. Bambang Cipto. Baik, siapa ini yang harap dimatikan. Baik. Itu Hilmi tolong dimatikan. Mas Hilmi itunya di mute. Unmute dong. Oke. Jadi, saudara sekalian, banyak sisi lah dari diplomasi ini. Ada pemahaman dari Sir Harold Nicolson. Jadi Nicolson ini penulis tentang diplomasi yang sangat berpengaruh di kalangan ilmuwan diplomasi. Dia memang menegaskan bahwa diplomasi itu adalah instrumen atau alat yang dibawa tadi itu
Ini macam-macam ini yang dibawa. Diplomasinya sendiri adalah instrumen to put into effect substance, aim, and attitude of states relation between one group aligned to themselves. Jadi mereka berusaha bagaimana ini instrumen ini dilaksanakan untuk mendukung kerjasama internasional negara-negara, terutama itu di dalam aliansi mereka. Kalau dengan musuh Pak, ya nanti akan ada diplomasi perang. Kemudian dalam diplomasi nanti Anda akan mempelajari ada istilahnya hard power. Hard power. Ada juga yang namanya soft power. Nah, nanti kita pelajari. Jadi diplomasi itu bagian yang kalau hard power itu kelahi, Pak. Ya. Kalau diplomasi ini penekanannya adalah pada soft power-nya. Nah, hard power itu ya pakai ancaman. Kalau Anda nggak manut, kamu ya bisa saya serang gitu. Hubungan kita putus. Nah, tapi kalau manut, baik-baik sama saya, kita kasih carrot. Jadi ada stake and carrot. Nah, ada kamu saya kasih hadiah investasi ekonomi. Nah, itu istilahnya hard power. Jadi ada ancaman, ada hadiah. Ada stake and carrot. Itu hard power. Itu gaya-gaya ekonomi militernya Amerika. Kalau soft power ini yang sekarang berlaku, itu orang tidak lagi model ancaman-ancaman begitu, tetapi menggunakan kebudayaan. Saya berani yakin kok, kalau yang nempuh di kelas diplomasi saya ini, sekarang ini saya ngomong, itu tidak ada, kalaupun tidak suka, tidak ada yang benci film Korea. Bahkan kalau cewek, di setiap kamarnya ada produk dari Korea. Betul tuh, Pak. Betul, Pak. Ya itu Aduh, namanya buang-buang uang, Pak. soft power namanya. Bahkan HP pun begitu kan. Bahkan drakor itu sampai mengerikan pengaruhnya. Itu keberhasilan sisi lain dari diplomasi yang namanya soft power. Soft power. Kenapa? Soft power itu yang dimainkan kebudayaan, film, olahraga, ilmu pengetahuan, jalur-jalur ini. Nah, lu apa untungnya Pak? Untungnya, yuk kalau Anda diperkenalkan dengan kebudayaan mereka, itu paling tidak Anda tidak akan membenci mereka, tidak akan membenci mereka. Oh, Korea itu orangnya baik-baik ya. Terus orang India misalnya, Anda lihat film India, oh orang India cantik-cantik ya, kayak gitu ya. Itu bagian dari kalau itu disetting oleh negara, itu bagian dari soft power atau soft diplomasi nanti akhirnya. Soft power, kekuatan lembut, dan soft diplomasi, diplomasi yang lembut. Memang Korea sangat serius. Jadi kalau Anda lihat film Korea itu ada undang-undangnya di sana. Kalau syuting untuk film yang kira-kira jual secara internasional, itu wajib syuting di Pulau Jeju misalnya. Wajib lihat di dekat istana misalnya. Kalau Anda shoot itu juga ada produk nasionalnya. Itu Anda akan dapat potongan pajak 36%. Loh, kenapa begitu Pak? Karena bagian dari mempromosikan pariwisata sana. Jadi nggak akan pernah Anda temui Anda nonton drakor, filmnya lagi nelpon gini, lalu teleponnya itu misalnya Apple, seorang mungkin, mesti Samsung, atau misalnya lipstick atau apa, mesti produk dalam negeri. Syuting-syuting di pantainya itu Jeju. Kenapa? Ya itu bagian dari soft diplomacy. Jadi di diplomasi nanti ada kenal hard power, itu juga hardnya hard diplomacy, pakai
militer dan ancaman ekonomi, ancaman militer. Tapi sekarang nggak mau deal pakai ancaman-ancaman. Sekarang pakai namanya soft diplomacy. Baik. Nah, lalu apa tugas diplomasi atau tugas para diplomat itu nantinya? Baik, yang pertama itu seremonial protokol. Jadi duta besar itu sekali lagi kalau dulu kan mewakili raja nih, sekarang mewakili kepala negara. Duta besar itu ada istimewanya di mobilnya. Dia pakai kode khusus, ada di 2 tempat. Pertama di plat mobilnya ada CD nomor tertentu, inisial negaranya. Yang kedua dia berhak menggunakan bendera di depan mobil. Nah, jadi itu diplomat ambasador diperlakukan seperti itu. Duh, Pak kok diatur begitu? Ada di konvensi Wina. Nah, juga protokolnya itu tidak main-main. Melayani seorang duta besar itu seperti melayani seorang presiden. Maka penampilan seorang duta besar itu adalah cerminan dari bangsanya. Anda perhatikan, tidak pernah ada duta besar itu jasnya itu keriput. Kenapa? Atau dasinya itu mengkerut gitu. Kenapa? Karena seorang diplomat adalah la creme de la creme. Saya ulangi, la creme de la creme bahasa Latin. Artinya bunga-bunga bangsa. Nah, ini orang HI juga harus mulai mencontoh. Jangan jadi mahasiswa HI, rambutnya acak-acakan, bajunya acak-acakan. Itu tidak bisa mencerminkan la creme de la creme. Apa namanya? Bunga-bunga bangsa. Jadi kalau diplomatnya itu penampilannya buruk, coba misalnya, Menteri Luar Negeri Indonesia pidato in front of US General Assembly misalnya, pas sidang umum PBB. Dilalanya bajunya kusut. Nanti se-Indonesia dianggap bajunya kusut semua. Dan penampilan negaranya jadi down. Loh, kenapa? Karena si yang ngomong itu mewakili represent dari seluruh bangsa. Maka disebut la creme de la creme atau bunga-bunga bangsa. Makanya protokolnya itu dijaga. Representation-nya, duduknya diatur. Ada tulisannya itu, ambasador, ini sekretarinya, semuanya. Cara visitnya diatur. Kok rewel banget, Pak? Itulah yang disepakati di dalam protokol diplomatik. Kenapa? Dia diperlakukan seperti kepala negara dengan hak-hak khususnya. Nah, itulah seremonial. Termasuk makan yang tadi saya bilang. Anda kalau belajar itu table manner sebenarnya bagian dari seremonial yang enak-enak ini. Nah, yang enak-enak ini. Baik, yang kedua adalah soal manajemen. Manajemen ya, day to day problem di urusan diplomasi. Apa itu? Promotion of interest, explanation and defense of policy. Jadi kadang-kadang policy kita di negara lain itu ditolak oleh negara itu. Lah Anda harus explain itu atau mempertahankan itu dengan cara yang baik. Tidak semua policy kita diterima baik oleh negara tetangga. Lah itu tugas Anda untuk tugas diplomat untuk explain something terkait dengan itu. Lalu strengthening bilateral relation, bilateral coordination and multilateral cooperations. Jadi itu tugas harian dia. Information and communication, assessment and reporting, monitoring. Ini seperti sederhana tapi sangat serius. Dalam konvensi Wina itu diatur tidak boleh ada spionase atau spy activities. Tetapi sebenarnya hampir setiap kedutaan besar negara besar itu memiliki spy atau spionase. Hanya caranya kalau dulu pakai CIA, sekarang juga masih ada daerah-daerah perang. Pakai KGB, sekarang spy-nya adalah intellectual spy. Pakai software, pakai namanya artificial intelligence. Nah, itu Anda jual software ke sini sekaligus untuk spionase, bisa. Anda memberi beasiswa kepada mahasiswa satu negara lalu kuliah di negara asing,
penelitiannya diarahkan untuk meneliti ini, itu, yang oleh negara pemberinya, donornya, itu bagian dari itu yang ingin saya ketahui. Sehingga apa? Itu sebenarnya juga spy, tapi dengan cara yang beradab lah, dengan cara education. Jadi spionase itu akan mengalami perkembangan, perubahan-perubahan bentuk dari yang paling tradisional yang macam mazhabnya CIA sama KGB zaman dulu, apa itu film apa tuh 007 tuh, oke, James Bond, itu karena kedutaan besar butuh informasi. Untuk apa? Untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah pusat yang mengutus duta besar itu bagaimana membuat politik luar negeri yang benar, precise kepada negara itu. Nah, oleh karena itu, ya ini saya bilang, ini jangan dianggap sepele soal information and communication ini. Lahirnya 007 itu gara-gara ambasador punya tugas melaporkan, dan merekomendasikan kebijakan kepada negara yang mengutusnya. Lalu international negotiation, duty of protection, contribution of international order, normative rule, ya ini international negotiation jelas kalau ada problem, kalau ada hal-hal yang harus dinegosiasikan, baik ekonomi maupun perdamaian. Duty of protection ini kaitannya dengan perlindungan warga negara kita yang ada di di luar negeri dan banyak mengalami masalah. Kita itu termasuk yang sangat mudah kalau di negara asing, kita gampang sekali mengakses kedutaan besar kita dan sangat respon. Ya. Saya itu pernah ngantar kakak-kakak Anda itu, pengalaman. Jadi pas pesawat itu tinggal berangkat take off ke Indonesia kurang 4 jam. Posisi kami waktu itu di stasiun Hogenhof di Berlin. Saya ngantar rombongan kakak-kakak Anda itu ke Berlin, Jerman, 14 hari. Ya, 12 hari. Apa yang terjadi? Paspornya senior Anda itu hilang. Wes, saya tak tinggal larek kingko. Tetapi karena ada duty of protection dan ada advocacy dari kedutaan besar kita ada yang di Berlin, dilalahnya kan kemarin harinya itu saya kan habis dari sana gitu. Kita punya kontak-kontaknya. Amazingnya dalam waktu kurang dari 1 jam kita sudah dapat SPLP, surat pengganti laksana paspor, surat perjalanan laksana paspor. Ini adalah international order. Itu adalah aturan-aturan yang diterima secara internasional. Sehingga dia bisa terbang, sekali terbang ke negara tujuan, ke Indonesia, ke Jakarta waktu itu, bisa. Tapi nggak bisa dipakai lagi. Itu hanya untuk mengantar pulang saja. Nah, oleh karena itu, duty of protection itu juga bagian dari tugas para diplomat kita. Semoga COVID cepat berlalu dan saya bisa ngantar Anda kemana lagi. Ini agenda kacau semua di tahun ini. Ya. Baik, lalu contribution to international order. Anda kalau pernah belajar hukum laut internasional, itu adalah contribution yang sangat besar dari diplomat Indonesia. Khususnya timnya Pak Profesor Mohtar Kusumaatmadja yang waktu itu adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Kenapa? Karena beliau adalah Ketua Komisi PBB urusan hukum laut internasional. Seperti yang saya jelaskan dulu mungkin di di hukum internasional. Jadi diplomat juga harus punya kontribusi ya tentu saja atas nama negaranya bagaimana membuat rule
aturan hukum internasional yang lebih baik. Nah, ini tugas yang sangat mulia dan itu tidak mudah. Tapi itu bagian dari tugas diplomat. Bahkan mediation, memediasi kalau ada konflik. Tapi dalam hal memediasi itu ada aturan main dalam hukum internasional. Jangan salah, kalau Indonesia itu ya sangat sulit menjadi mediator Palestina sama Israel. Kenapa? Karena secara hukum internasional tidak memenuhi syarat. Kenapa? Mediation itu syaratnya harus memiliki balance relation among the parties. Jadi kalau Anda mengakui negara A juga harus mengakui negara B, maka negara A dan B perceive you, mempersepsikan Anda as a friend. Tidak bisa Anda mengakui hanya Palestina, Israel nggak Anda akui, lalu Anda menjadi mediator. Gila. Israel akan mengatakan, who you are? Siapa Anda nih? You are a friend of our enemy. You adalah teman dari musuh saya. So it is not logic. Itu tidak logis. Nah, oleh karena itu, itu harus kita sadari. Ada kelemahan ketika kita memiliki hubungan yang tidak imbang antara dua negara yang sedang berkonflik. Maka kita tidak akan bisa masuk menjadi mediator di situ. Baik, ya, jadi ada ceremonial, management, information, and communication, international negotiation, duty of protection and advocacy, and contribution of international order. Nah, itu tugas-tugas para diplomat. Baik, lalu ini apa tujuan? Ya, tujuan berdiplomasi itu ya tadi seperti yang definisi di awal tadi. Jadi bagaimana memperoleh kepentingan nasional yang optimal di negara lain, preservation atau menjaga kepentingan nasional itu, memperoleh, menjaga, dan bagaimana memaksimalkan dari kepentingan itu. Ingat, kepentingan itu bisa sifatnya ideologis, ekonomi, politik, military, and so on, and so on. Baik, lalu ini instrumen atau alat-alat yang biasa dipakai di dalam berdiplomasi. Alat-alat yang dipakai dalam berdiplomasi. Ada negosiasi, ada konsesi negosiasi. Anda tahu negosiasi saling bertawar-menawar, saling berdialog tentang satu hal. Ada negosiasi, ada konsesi, istilahnya dana ya. Concession. Begini atau begitu, bargaining, ada bargaining di situ. Ada hard power, ini gaya Amerika berdiplomasi. Anda gimana menjadi spare of influence-nya Amerika atau enggak? Kalau enggak ya enggak saya kasih bantuan ekonomi. Nah, gitu. Bahkan bisa diancam-ancam gitu. Itu gaya dia berdiplomasi. Ini banyak, ini pongah ini ya, banyak enggak suka. Ada soft power. Soft power tadi saya ceritakan bagaimana kebudayaan, kebudayaan, pendidikan, culture itu digunakan untuk berdialog. Sampai film-film tadi. Semuanya adalah soft power. Bahkan ada yang namanya gastro diplomasi. Dalam soft power itu ada istilahnya gastro diplomasi. Gastro itu apa? Gastro itu makanan. Gastro diplomasi itu begini deh. Kalau Anda datang ke restoran Thailand, itu yang Anda dapatkan not only the taste of the food, tetapi the taste of culture. Saya ulangi. If you come to a foreign restaurant, for example Thai restaurant atau Japanese restaurant atau Korean restaurant, you not only get the taste of the food, but also taste of culture. Jadi begitu Anda masuk ke restoran, misalnya apa, Ge? Restoran Thailand itu apa? Apa yang deket itu? Di Jogja itu apa itu namanya? Lupa saya. Itu Phuket, Pak. apa, Ge? Phuket. Phuket. Nama pantai. Phuket.
Anda ke sana kan tidak hanya begitu masuk Anda sudah ada bau-bau bau-bau tainya. Bau, maksud saya bau kebudayaannya, bagaimana settingnya, colornya, ornamennya, bagaimana menatanya. That is the culture. Nah, culture itu masuk di dalam soft power. Lu kenapa kok soft power? Soft power itu cara untuk berdiplomasi yang paling lembut. Kalau Anda tidak menolak makanannya, lalu sambil makan sambil melihat ornamen, lalu Anda, oh bagus sih, cantik-cantik ya, oh filmnya begitu ya. Anda ada namanya acceptance, penerimaan. I accept, saya menerima. Persepsi saya adalah Anda orang baik, makanan Anda enak, kebudayaan Anda bagus. I trust you. Nah, itu sebuah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Dan di situ adalah intinya public diplomasi. Jadi public diplomasi itu bagaimana mempengaruhi publik di luar negeri supaya publik luar negeri mendukung kebijakan politik luar negeri kita. Saya ulangi. Public diplomasi itu adalah bagaimana mempengaruhi publik itu rakyat di luar negeri, sehingga rakyat di luar negeri itu mendukung politik luar negeri yang mendukung ke negara kita. Nah, itu namanya public diplomasinya sukses. Makanya film Korea, makanan, itu adalah sarana public diplomasi. Bagaimana mempengaruhi opini publiknya bangsa Indonesia supaya senang sama Korea. Saya yakin loh, pemuda Indonesia itu kalau disuruh voting, misalnya ada masalah, perang apa enggak sama Korea? 90%, 99% bilang enggak usah perang. Kenapa? Oh kasihan si Lee Min-ju, apa kayak itu namanya itu. Kasihan tuh orangnya cantik, nanti kena nanti miss you nanti ya, gitu. Bahkan White Cafe saja pakai bintang film iklannya Korea. Itu artinya public diplomasinya sukses. Orang Indonesia nggak kepikiran perang melawan Korea. Nggak kepikiran. Nah, ya. Gara-gara film Upin Ipin, Anda tahu dampaknya? Itu dahsyat sekali. Generasi muda yang anak-anak ini sekarang nggak pernah membayangkan Upin Ipin itu orang jiran yang agresif. Enggak pernah. Mereka mengatakan orang Malaysia baik-baik macam Upin Ipin, macam siapa tuh, Jarjit, macam itu. Jadi itu adalah public diplomasi. Sayangnya Upin Ipin itu yang bikinkan anak-anak Bandung toh, tapi settingnya kan setting Malaysia. Kenapa ya? Yang membiayai mereka, project mereka. Jadi macam Bandung sih enggak. Baik, jadi ada hard power, soft power, public. Jadi soft power itu sama public diplomasi gimana Pak? Soft power itu salah satunya adalah public diplomasi. Soft power itu salah satunya adalah public diplomasi. Tapi kita sebut khusus karena punya karakter yang khas. Ya besok kita jelaskan lagi. Baik, ini sudah diplomasi. What is the difference? Nah, lalu apa bedanya diplomasi dengan foreign policy gitu? Nah, baiklah, saudara sekalian, at a glance saya akan sampaikan ini. Ingat bahwa foreign policy itu atau kebijakan luar negeri itu sifatnya adalah tujuan-tujuan nasional yang besar-besar. Untuk mencapai tujuan nasional yang besar-besar itu ada dibagi menjadi tujuan-tujuan kecil yang bisa terukur pencapaiannya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan yang besar dan yang kecil-kecil tadi dibutuhkanlah seperangkat cara dan orangnya. Jadi ini konten atau isinya adalah politik luar negeri. Gerbong dan caranya dan orangnya, saya ulangi, gerbong dan caranya atau instrumen dan orangnya itu yang menggotong adalah diplomasi. Jadi diplomasi itu tidak lain adalah membawa misi dari politik luar negeri. Nah, jadi
secara garis besar seperti itu. Bahkan ini lihat gambar ini. Ini ajaib. Ini orang ini pikirannya macam-macam loh. Jangan paling Anda salah fokus di gambar tengah ini kan, istrinya Trump ini. Tapi maksud saya, ini orang liberal. Ini orang apa namanya, Raja Salman ini yang pakai undang-undang negara syariah itu ya, versi Wahabi. Hebatnya Wahabi itu kan punya negara. Ahlus Sunnah itu banyak pengikutnya nggak punya negara itu. Ya sepeda. Ini Mesir, Asisi, ini sebenarnya orang ada sosialisnya. Ya otoriter sosialis gitu kayak. Tapi ya pengaruh liberalan yang sudah masuk, jadi agak kacau ini. Ya. Secara ideologi maksudnya. Dia kan kudeta si Mursi kan, terus pemilu. Jadi syaratnya pemimpin kudeta itu harus memenangkan pemilu. Kalau enggak, internasional enggak mau ngakui. Saya ulangi, kudeta syaratnya pertama setelah menang harus menyelenggarakan pemilu dan harus menang. Kalau Anda kalah pemilu, Anda hilang hasil kudetanya itu. Dan internasional tidak mengakui Anda. Nah kalau menang tapi nggak pemilu Pak, Anda secara internasional akan dihujat sebagai merebut apa namanya kursi orang. Atau istilahnya itu pelakor. Ya, pelakor politik. Ya, begitu. Jadi tapi kalau sudah menang pemilu, berarti Anda orang hebat. Meruntuhkan rejim yang tidak disukai rakyat. Nah, lalu disahkan melalui legitimasi demokrasi. Pak, demokrasinya nggak bersih Pak, nggak bersih amat juga nggak apa-apa. Memangnya demokrasi itu bersih? Oh, kacau sekali. Baik, jadi ini 3 orang ini di kepalanya masing-masing punya agenda masing-masing. Tapi mereka bersatu di dalam kepentingan atau interest. Kepentingannya satu sama lain ini pokoknya apa ini? Yang pertama kita hadapi ini ya Iran jangan sampai jangan sampai masuk ke tempat saya lah. Nah, ini proposalnya. Jangan sampai Qatar itu mengganggu popularitas nama saya lah, Qatar. Oke. Gue kendalikan gitu. Amerika punya pengaruh di Qatar karena pangkalannya besar sekali di Qatar kan. Ingat, Qatar itu mulai polisi, tentara nyewa. Loh, kok nyewa Pak? Penduduknya males jadi tentara. Nyewa saja. Gitu. Kemudian, jadi mereka ini disatukan di dalam national interest. Ideologi dan macam-macam bisa berbeda-beda tujuannya. Tapi kita punya satu hal yang bisa kita perjuangkan bersama, yaitu kepentingan. Apa? Yaitu didefinisikan. Apa Iran? Apa isu tentang Qatar? Atau tentang minyak misalnya, atau tentang ekonomi. Jadi itu yang menyatukan mereka. Untuk menyatukan kepentingan ini dan memperjuangkan kepentingan ini dibutuhkanlah para diplomat. Jadi kalau ada para pemimpin negara ini bertemu seperti ini, bayangkan kejadian sebelum pertemuan itu. Yang sibuk adalah para diplomat. Saya ulangi, yang sibuk adalah para diplomat. Nah, jadi kalau dibilang apa diplomasi kaitannya sama politik luar negeri? Politik luar negeri itu berisi tujuan-tujuan besar yang harus disukseskan dengan cara diplomasi. Jadi diplomasi adalah instrumennya untuk meraih keberhasilan politik luar negeri suatu bangsa. Saya kira begitu saudara sekalian, apa yang saya sampaikan untuk kali ini. Kemudian saya berharap Anda bisa masuk ke ke mailing ini dengan baik. Saya sudah cek beberapa tugas kemarin. Ada satu yang belum mengumpulkan. Ada satu saya masih kasih saya tunggu.
Dan kemarin itu yang Pak, seperti yang dari Deplu kemarin itu, saya harap Anda memasukkannya ke, tapi nanti saya buatkan apa namanya, link tugasnya di sini. Sekarang yang penting Anda kerjakan dulu, nanti kira-kira 1 minggu Anda submit, ya 1 minggu Anda submit dari kemarin itu. Nah, ada yang pertanyaan? Izin nanya Pak. Boleh, silakan. Minggu kemarin kan ada itu apa? Kalau nggak salah konferensi PBB yang mana Vanuatu itu ingin memperjuangkan hak-hak di Papua Barat. Ya. Namun yang mewakili Indonesia adalah diplomat muda perempuan. Apakah itu juga salah satu strategi diplomat dari Indonesia begitu Pak? Ya, betul. Atau bagaimana? Ya. Jadi mungkin Anda agak masgul ya. Kok yang ngadepi anak-anak gitu kan? Jadi itu ceritanya Papua itu. Baiklah, nanti kalau perlu saya jelaskan Anda secara agak dalam di pertemuan kita. Papua itu didukung oleh 6 negara di Pasifik untuk merdeka. Dan didukung 79 negara di Pasifik dan Afrika untuk segera mengadakan referendum. Nah, sehingga Papua itu memiliki mental yang besar sekali untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sampai-sampai ini beberapa, ini saya lagi nyari file ceritanya, saya sambil nunggu ini. Sehingga Papua itu pede banget untuk mengatakan bahwa kami dapat dukungan internasional loh. Nah, ini yang Anda tanyakan ini. Ini siapa kawan dan lawannya Papua? Ini dari perspektif Papua. Vanuatu itu kawan dia yang paling top.